lines. Pedas sekali. Jadi sekali lagi mohon dengan sangat, mengapa saya di mana-mana selalu mengatakan stop using Sloven's formula. Ya, tapi perkataan saya itu didasarkan kepada mathematical and philosophical reasons. Ya, nah, mari kita lihat kekeliruannya ada di mana. Pertama, lihat. Ini adalah rumus Slovin, bukan? Tuh. Kata Slovin, tuh ukuran sampel itu hanya ditentukan oleh ukuran populasi, N besar, dan margin of error. Tidak ada standar deviasi, tidak ada tingkat kepercayaan. Begitu saja. Kepada para pengguna Slovin, silahkan tanya, berapa tingkat kepercayaan Anda? Nggak ada di dalam rumus ini. Ya, gitu. Berapa standar deviasi yang Anda gunakan? Tuh. Jadi formula ini tidak tunduk kepada rumusan di atas bahwa ukuran sampel ditentukan oleh sigma, oleh E, dan oleh alfa. Ya, mari kita tuliskan. Ya, pada rumus Slovin itu tidak nampak deviasi standar, tidak muncul pula tingkat kepercayaan. Pertanyaannya, apakah sigma dan alfa itu disembunyikan oleh Slovin? Di sinilah letaknya. Jangankan sigma dan alfa, nama Slovin saja disembunyikan. Ya. Siapa itu Slovin? Wallahu alam. Ya, sampai saat ini nobody knows siapa Slovin. Jadi pantaslah, ya, pantaslah sigma dan alfa disembunyikan. Wong namanya sendiri disembunyikan. Gitu. Ya, jadi dia main sembunyi-sembunyi. Di samping itu, formula Slovin tidak jelas kegunaannya. Apakah untuk X yang berupa ukuran, artinya yang berskala interval atau rasio, ataukah yang berupa atribut, gitu, atau berskala ordinal, nominal, atau dua-duanya, gitu. Tidak jelas Slovin itu. Pokoknya populasi hingga sebesar N, kemudian MOE-nya sekian, gitu. Sudah. Ya, nah, itulah yang saya sebut biang keroknya mengapa saya serukan sejak detik ini lupakanlah formula Slovin. Gunakanlah formula generik yang kita turunkan di atas, ya. Saya katakan kita turunkan di atas, kita turunkan bersama-sama tadi, ya. Dari mulai ide filosofis di dalam kepala sampai kepada formula siap pakai. Ya. Oke. Nah. Oke. Jadi ingat saja prinsip keempat dari deklarasi PBB. Ya, jadi tidak boleh ada misuse of statistik. Nah, sebagai catatan, dari ketiga syarat yang dituntut formula generik, yaitu SD, populasi, presisi atau MOE, dan tingkat kepercayaan, hanya SD yang menuntut perhatian khusus. Hanya SD. Ya. MOE kita tentukan sekehendak kita. Tingkat kepercayaan kita tentukan sekehendak kita. Maksudnya sekehendak kita itu sesuai dengan waktu yang tersedia, tenaga yang tersedia, dan dana yang tersedia. Itu maksudnya, ya, sekehendak hati itu.
Gitu. Nah, SD tergantung pada survei design. Standarisasi itu, seperti yang saya sebut tadi, kalau populasinya berhingga dan pengambilan sampelnya itu tanpa pengembalian, maka SD-nya seperti yang tadi. Ya, dalam praktek sekali lagi SD ditaksir melalui pilot survey. Ya, nah, setelah mengetahui kekeliruan Slovin, apakah Anda masih mau menggunakannya? Jangan ya, nanti dunia tertawa tuh. Ya, akan ditertawakan dunia ya. Karena tidak sesuai dengan anjuran PBB dan juga kode etik ya. Nah, baik. Yuk kita lihat. Ada yang bertanya pada saya, "Pak, lantas apa gantinya?" katanya. Kalau Bapak mengatakan mengkritik pedas Slovin, lantas apa gantinya? Saya kata itu gantinya rumus generik yang ada di buku saya. Ya, silakan kalau ingin membaca bukunya, kontak saya ya, silakan. Gitu. Atau ingin memiliki apalagi, silakan. Nah, yang agak lebih bagus dari formula Slovin itu adalah tabel Cressy-Morgan. Ya. Oh, ini saya sudah survei di Malaysia, ya, Biro Pusat Statistik di Malaysia itu menggunakan tabel ini. Tadinya menggunakan Slovin. Wah, saya dengan pedas mengkritik. Nah, belakangan saya tahu mereka menggunakan Cressy-Morgan. Tapi saya kritik juga Cressy-Morgan itu. Memang lebih bagus dari Slovin, Cressy-Morgan itu. Tapi belum sebagus formula generik. Ya. Nah, selama dekade 40-an dan 50-an, metode statistik berkembang sangat pesat. Namun gemaknya di dunia penelitian bidang sains sosial belum nyaring. Belum luas. Artinya perkembangan pesat statistik itu belum masuk di hati para social scientist. Baru pada tahun 60 gaungnya agak nyaring. Itu pun setelah NEA, National Education Association di Amerika menerbitkan artikel ini nih, ya, ini artikel ini. Terbit artikel itu gaungnya agak nyaring di hati para social scientist. Ya. Nah, sekali lagi ini NEA yang berinisiatif. Nah, di dalam artikel itu disajikan formula yang sangat powerful dan simple. Namun tampaknya tidak simpel bagi pengguna statistik, kawan-kawan di bidang ilmu sosial. Sebab bagi mereka yang dimaksud simpel itu adalah tatkala formula itu sudah dapat digunakan secara cepat saji. Ya, dan ini sangat membahayakan. Kalau tidak tahu latar belakang, ya, sampai menghasilkan menu cepat saji. Ya. Nah, oleh karena itu, formula yang diterbitkan di NEA yang sangat bagus itu selama 10 tahun tidak memberikan manfaat yang berarti di bidang ilmu sosial. Tidak. Baru pada tahun 70 formula itu mulai mengguncang dunia ilmu sosial. Ya. Baru tahun 70, teman-teman semuanya. Belum lama. Itu pun setelah Robert Cressy ini dari University of Minnesota dan Ryle Morgan dari Texas A&M University bersama-sama menerbitkan formula itu dalam bentuk tabel statistik nilai N. Ya, itu yang membuat dunia terguncang.
Tabel ini terbit dalam artikel berjudul ini. Silakan diklik saja ya ini ya. Terbit di jurnal Education and Psychological Measurement. Nah, untuk kawan-kawan ini ya, terutama kawan-kawan dari dunia bidang ilmu sosial, please consider jurnal ini nih, Education and Psychological Measurement, ya, itu untuk dijadikan target publikasi internasional. Please, ya, ini menarik sekali dan ini jurnal jurnal berkelas nih ya, bukan jurnal aba-aba, bukan. Ini jurnal berkelas. Dan kalau memilih closed source, ya, itu tidak berbayar. Tapi kalau teman-teman memilih yang open source, ya, harus bayar. Itu bayar untuk biaya publikasi. Ya. Jadi please ini keep in your heart, ya, sebagai apa namanya jurnal sasaran untuk publikasi internasional. Ya, seberapa dahsyat tabel tersebut telah mengguncang dunia? Mari kita tengok ya rekam jejak digital dari kedua dokumen itu. Hingga tanggal 9 Maret nih, tahun 2020, jam 10.57 pagi, saya browse terus ya. Pangkalan data Google Scholar melaporkan jumlah citasi untuk artikel NEA selama 60 tahun hanya 24. Sedangkan tabel Tracy Morgan selama 50 tahun, tuh sekian, 586 kali lipat. Ya, bukan main. Jadi Mas Ino gunakan simulasi terbitkan, wah itu bisa mengguncang dunia. Ya. Nah, baik. Ya. Bayangkanlah begitu dahsyatnya tabel Tracy Morgan pada perkembangan sains sosial ketimbang formula aslinya. Padahal formula aslinya yang ada di NEA penuh dihiasi dengan latar belakang filosofis serta untean inspirasi dan motivasi. Ya, oke. Di bawah ini saya jelaskan. Coba ya. Kelemahan daripada Tracy Morgan, ya, apa? Yaitu tidak memberikan rasa nyaman kepada kita, pada penggunanya, karena membatasi ruang gerak intelektual kita. Maksudnya apa ini? Apa maksudnya? Tatkala kita menggunakan tabel Tracy Morgan, lantas ruang gerak intelektual kita terbatasi. Begini, ya, ini saya berikan nih. Di bawah ini saya jelaskan hal-hal yang membatasi ruang gerak intelektual para pengguna tabel tersebut. Ya, tabel Tracy Morgan dibuat berdasarkan 5 asumsi ini. Ya. Bahwa nilai P-nya setengah. Padahal belum tentu setengah. Ya. Kemudian MOE-nya digunakan 5%. Wah, dari mana ini datangnya 5%? Ya. Nah, political pool di Amerika, ya, itu biasanya menggunakan MOE 3%. Ya. Taraf kepercayaannya 95%. Mengapa pula? Saya yakin kalau untuk ukuran Indonesia, taraf kepercayaan 80% saja sudah cukup bagus. Saya yakin. Ya. Dengan melihat perbandingan antara kemajuan intelektual di Amerika di sana dengan di sini. Ya. Jangan dibebani yang terlalu berat kepada masyarakat kita. Ya. Nah, dan ini akan menjadi suatu topik yang bagus sekali, kawan-kawan nih. Ya. Ya. Topik yang bagus sekali. Kalau di Amerika digunakan taraf kepercayaan 90%, di Indonesia berapa ya yang wajarnya? Please catat. Ya. Itu penting untuk perkembangan ilmu sosial
di Indonesia. Dan itu adalah sesuatu yang original. Kalau sampai kita bisa mengatakan untuk komunitas Indonesia pada saat ini taraf kepercayaan cukup 90%. Cukup 80%. Ya. Saya berikan pengalaman saya ya, saya ceritakan. Tahun 1977 saya ikut terlibat dalam survei pemasaran kosmetik di Paris. Saya tidak akan sebutkan kosmetiknya karena ini menjadi rahasia perusahaannya. Kemudian setelah diolah data itu, ya, kemudian kita melakukan analisis korelasi. Saya sebagai orang perguruan tinggi yang datang dari Indonesia, begitu, belum semaju Perancis, saya terfokus kepada fatwa bahwa alfa 5% itu sudah signifikan. Kalau 1% itu very signifikan. Itu seolah-olah bagi saya pada waktu itu adalah fatwa yang harus diikuti. Nah, begitu kita diskusi, mereka menanyakan ke saya, Juari, itu saya dipanggil begitu di sana ya, Juari, ya, berapa korelasinya? Saya katakan, saya tidak happy korelasinya, tidak happy. Loh. Menurut Anda yang happy itu yang bagaimana? Ya, menurut saya yang happy itu ya di atas 0,8 lah. Seperti apa yang dituliskan oleh Billingsley di dalam bukunya. Apa mereka katakan? Yuari, saya paham, katanya. You kan datang dari perguruan tinggi. Ya memang begitu teks perguruan tinggi. Tapi jangan lupa ini perusahaan. Ya, perusahaan itu selain daripada faktor saintifik juga ada faktor bisnis. Jadi Anda itu terlampau keras untuk perusahaan. Kalau diminta 0,81, wah ini perusahaan bisa merugi. Terus saya tanya, kalau begitu berapa korelasi yang dianggap layak untuk kita teruskan penelitian ini? Mereka mengatakan, bagi kami korelasi 0,56 saja sudah dianggap tinggi. Bayangkan. Ya. Jadi ini sesuatu yang open ini, ya. Open karena ini tergantung dari kemajuan komunitas di mana kita berada. Jadi ini bukan patokan Bang. Yang keempat kelemahannya adalah nilai Z, ya, yang digunakan di dalam tabel Crazy-Morgan itu nilainya dibatasi sampai 2 angka di belakang koma. Ya, tuh. Padahal sepatutnya biarkan saja, jangan dipotong, biarkan saja. Komputer menghitung, ya, jangan dipotong. Nah, yang kelima, populasinya berhingga berukuran N dengan sampling tanpa pengembalian. Jadi itulah kelemahan daripada Crazy-Morgan. Ya, terutama nomor 1 sampai dengan nomor 4 kelemahannya. Kalau nomor 5 itu desain samplingnya ya. Oke, baik. Sekarang seluk-beluk formula Slovin. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Ini menarik sekali. Nah, formula Slovin itu sekarang Anda tahu nih dari mana itu ya. Gitu. Dari mana datangnya. Gitu. Formula Slovin datang dari formula generik yang ini. Ya, formula generik yang kedua. Bagaimana cara mendatangkannya? Begini, ya.
cara mendatangkan formula Stofin